Maaf ya, ini dalam istilah thariqah ya. Kalau itu langsung tatkala Bapak ada sesuatu yang gerakan sensasi ya, gerakan yang luar daripada kemampuan, sehingga ada dua ungkapan kan, ada yang diingatkan, yang diucapkan pun juga muncul gitu. Ya, maka kita kalau posisi waktu itu mengingatkan, ingatan kita biar inkisab mungkin terbuka. Kalau memang Bapak dalam konsentrasi yakdotan sadar dan mampu mengendalikan, tetap Bapak kendalikan, yaitu yang diingatkan. Tapi muncul kan, tapi Bapak tidak mampu mengendalikan waktu itu. Mampu nggak? Kalau nggak mampu nggak apa-apa. Yang penting Bapak konsentrasikan satu arah saja, satu rasa saja. Tatkala sudah tidak mampu, berarti Bapak tertarik jadbah ruhaniyah. Tertarik jadbah ruhaniyah itu adalah tarikan ruhaniyah yang akan menyuarakan organ tubuh Bapak, ucapan Bapak di luar kemampuan Bapak. Itu kalau bisa daripada Bapak membingungkan, takut Bapak kebingungan, maka cepat kita kembali ke sentral penetralisir. Siapa? Kembali kepada tadi, Nur Muhammad Sayyiduna Muhammadur Rasul. Maaf ya, ini dalam istilah thariqah ya. Kalau itu langsung tatkala Bapak ada sesuatu yang gerakan sensasi ya, gerakan yang luar daripada kemampuan, sehingga ada dua ungkapan kan, ada yang diingatkan, yang diucapkan pun juga muncul gitu. Ya, maka kita kalau posisi waktu itu mengingatkan, ingatan kita biar itu Bapak tidak dosa, sesuatu yang Allah perlihatkan, tapi boleh ditaklim seperti ini dipertanyakan. Yang penting jangan diceritakan di yang umum. Itu aja yang diceritakan yang umum, dan insya Allah itu akan membuat sesuatu yang untuk memotivasi kita. Semakin kita kumereb, kata orang Sunda, semakin tenggelam menghadap kepada Sang Pencipta. Dalam kebingungan itu namanya hairoh dalam istilah thariqah. Hairoh itu kebingungan kita, tidak bisa dicerna oleh logika, tapi kok begini? Maka kita kembali kepada penetralisir yang disempurnakan oleh Allah, yaitu baginda agung kita, Sayyiduna Muhammadur Rasul. Ucapkan Sayyiduna Muhammad, dan udah berhenti aja, biar dalam ini terus jalan, berhenti posisi, walaupun Bapak baru Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Dan kalau dalam dzikir jahar ada yang misal tertarik jadbah, karena itu adalah kalimah yang tak terhingga, sedangkan kita terbatas, otomatis karena itu akan mendaur urang segala-galanya. Tatkala la ilaha, muncul sesuatu yang bersifat kita tidak mampu, maka cepat itu juga Sayyiduna Muhammadur Rasul, biar Bapak kemana aja, walaupun dengan ini rombongan, maka jangan dipaksakan, terus dihantam, diikuti, nanti di makom mubtadi yang umum akan goncang. Maka supaya kita tidak goncang dan mereka tidak goncang, maka kita tetap Sayyiduna Muhammadur Rasul. Kalaupun ada teman yang dekat dengan kita yang kelihatannya kok ada sensasi gerakan-gerakan lain, maka kita Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Itu faidah, limpahan. Nah, insya Allah dari para ahli salik. Dan itu bukan negatif. Kalau yang negatif itu adalah tidak ada niat dzikirnya dari awal, masuk di dalam yang berontaknya itu bukan jadbah ruhaniyah, bukan jadbah ilahiyah, tapi jadbah nafsaniyah. Misalnya sehebat apapun ilmu, sehebat apapun kualitas pemahaman, tapi dia menolak kebenaran yang datang dari al-haq, gitu kan? Yang datang dari al-haq, apalagi kalimah al-haq yang memang hak adalah Abdul Dikri la ilaha. Nah, dia muncul. Dia coba-coba mengucapkan, tapi dengan coba-coba, tidak dengan niat yang benar, dengan cara yang benar, tujuan yang benar. Tidak bina usohih ala sohihi sohihun, tidak dengan membangun yang benar dengan cara yang benar yang akan jadi benar, tapi dengan hanya
ragu. Akhirnya yang di dalam itu memanfaatkan keraguan Bapak, memanfaat kebimbangan Bapak. Siapa yang di dalam? Yang menyatu dengan darah, yaitu syaitan yang dari golongan jin, dari manusia. Itu sebenarnya harus diruqyah. Ruqyah terbaik kan la ilaha. Jadi jangan kaget kalau ada tokoh intelektual nggak senang dikir. Dikir itu adalah sentral dalam agama, ya, dalam agama untuk mensujudkan, untuk menetapkan sebagai hamba di hadapan Allah dan menghantarkan semua ibadah menuju Allah. Tiba-tiba kadang-kadang ada yang benci, gak karuan kan, gak karuan, padahal tetangga, padahal saudara, bukan masalah dagang, bukan masalah apa. Mungkin kadang-kadang ada yang asing-asing misalnya, ghariba itu. Jadi jangan kaget Bapak, itu sebenarnya Bapak cepat. Setiap orang yang mengingat Allah, la ilaha, dengan ikhlas itu keluar syaitan dari jiwanya. Maka syaitan itu kan mencari siapa orang yang lupa Allah. Yang sebenarnya dia akan hinggap di sana. Ya Allah, selamatkanlah kami semua. Amin. Itulah panjang lebarnya. Jadi kita bahkan harus syukur. Tatkala ada orang pindah, inilah orang yang belajar inilah ini. Padahal sebenarnya itu bukan korban dari orang yang sedang menuju Allah. Padahal justru orang yang membenci yang menuju Allah. Insya Allah paham ya. Nah, insya Allah paham. Dan sekelumit jawaban untuk Bapak adalah Bapak kembali Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Insya Allah kenetralisir.